Oke, baik. Semangat pagi semuanya, Bapak Ibu sekalian, Pak Dirut, PT SKB, Bapak Rudi Pitana, dan para visi, para Star Club, para VIP. Kita jumpa lagi di acara Zoom Meeting malam ini. Dan malam ini kita khusus akan membahas materi yang berbeda daripada yang biasanya kita bawakan. Ya. Malam ini khusus untuk para member GIS yang sudah jadi member GIS, bukan untuk umum. Jadi memang ini adalah acara pilihan ya, dan pembicaraan juga adalah orang pilihan. Ya, malam ini temanya adalah tantangan leader. Ya, kita tahu di lapangan pasti akan banyak ditemukan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para leader yang akan mengembangkan gerakan Indonesia Sehat ini ke seluruh Indonesia. Oleh karena itu, tentu kita perlu pembekalan supaya kita bisa menghadapi semua tantangan itu dan mengatasinya, sehingga bisa terus mengembangkan gerakan Indonesia Sehat ini ke seluruh Indonesia. Dan ya, segera panggil saja pembicara utama kita malam ini, Bapak Rudi Pitana dari Surabaya. Oke, thank you Pak Luki. Kita beri sekali lagi tepuk tangan dong untuk MC kita Pak Luki ya, yang sudah membawakan acara, sudah memperkenalkan acara ini. Oke, baik. Ya, hari ini saya kembali membawakan ya topik yang namanya tantangan leader. Oke, karena kemarin dari para leader Bapak Ibu sudah ada yang menyampaikan, ada request topik ini diulang. Oke, jadi ya saya nggak tahu, berarti ini kelihatannya semua penuh tantangan ini ya, kok minta materi ini diulang gitu ya. Ya, saya ada sedikit revisi ya, sedikit aja tapi tidak banyak. Oke, saya lebih lengkapin aja materi hari ini. Jadi ya Bapak Ibu ya, sebetulnya ya memang ya tantangan saat datang itu serasa waduh gimana ya, kayak nggak enak banget itu ya, kan kita ngadapi tantangan itu kayak masalah apa semua, tapi kita harus ngerti loh Bapak Ibu ya, tantangan itu ibaratnya kan sebuah ujian. Oke. Ya, kayak anak-anak sekolah juga sama. Mereka kalau lagi ada ujian kan otak mereka juga stres banget. Aduh, gimana ini ya kalau lagi ujian, apalagi ujian akhir, ujian nasional, ujian apa, wah mereka stres banget dan sebagainya. Tapi saat mereka setelah lewat itu, apalagi udah naik kelas, udah apa, puas sekali. Artinya, ya tanpa ujian tidak ada kenaikan kelas. Jadi kalau hari ini kita dalam pikiran kita sudah men-set itu, aduh Tuhan jangan kasih saya masalah. Sebetulnya berarti ya secara nggak langsung kita minta sama Tuhan, kita jangan naik kelas. Ya, jadi ini adalah satu pola mindset yang harus kita benahi. Jadi sebetulnya adalah setiap tantangan itu datang, masalah datang, apa yang kita doakan itu menentukan sikap kita. Seharusnya kita berdoa adalah apa? Tuhan beri saya kekuatan untuk saya bisa menghadapi tantangan ini. Ya, beri saya satu jalan, satu petunjuk, apa semua ya. Anda bisa doa masing-masing. Artinya adalah jangan menghindari masalah itu, jangan menghindari tantangan itu ya, karena ini adalah sikap cara pikir kita. Nah, dengan itu, ya apa yang menjadi doa? Kalau hari ini ya, selama ini mungkin doa kita, aduh Tuhan, jangan kasih saya masalah terus dong, dan sebagainya. Ya, ibaratnya ya, kita belum siap naik kelas. Sama kayak anak kita merengek, aduh Bu, saya nggak mau ujian deh, saya nggak mau ujian. Ya udah, berarti kan anak kita nggak mau naik kelas, gitu aja kan. Oke, jadi ya kita sebagai leader, kita harus punya sikap yang benar, agar kita bisa melewati. Oke, kita masuk ke materi kita. Mungkin bisa di-mute dulu, Pak Luki. Oke, Pak Rudi, sebentar ya. Oke, baik ya. Kita bisa segera mulai materi kita. Nah, tantangan leader ya. Hari ini kita akan membahas apa saja yang mungkin hari ini sudah Bapak Ibu alami atau yang akan Bapak Ibu alami. Tapi yang pasti tantangan-tantangan ini ya tidak akan lari dari kita ya. Jadi hari ini mungkin ada poin berapa, untung saya nggak pernah ngalami ini. Oke, berarti belum, bukan nggak ada. Makanya hari ini kita kasih tahu, karena inilah memang proses yang harus
dihadapin untuk seorang leader bisa lewat ya atau naik kelas itu. Oke, yang pertama, leader sering sekali ya, karena kita namanya adalah tantangan leader ya, bukan tantangan pemula. Beda ya, kalau kita baru memulai itu namanya pemula. Kalau pemula tidak ada masalah ini, tapi kalau leader sudah mulai menghadapi masalah ini, yaitu yang pertama adalah lupa basic, lupa dasar-dasarnya. Oke. Sebagai contoh adalah hari ini begitu bergabung, leadernya kasih motivasi, ibu harus cepat menjadi seorang Star Club. Apa itu Star Club? Star Club itu adalah bantu 12, nanti tabungannya besar dan sebagainya. Semangat bekerja. Kanan kiri dikenalin, ya oke, diundang, dipresentasi, akhirnya capai namanya Star Club. Ya, setelah capai Star Club, 2 bulan kemudian masih Star Club. 3 bulan kemudian masih Star Club. Setengah tahun masih Star Club. Nah, berarti ini sudah terjebak yang namanya lupa basic. Oke. VIP juga sama. Akhirnya capai juga dong VIP. Oke. 1 bulan VIP, 2 bulan VIP, 3 bulan VIP, sampai setengah tahun masih VIP. Nah, kejebak lagi masuk masalah yang sama, lupa basic lagi. Jadi, ya, ini masalah yang pasti menghinggapi semua leader. Oke, apapun itu, mau alasannya, aduh Pak, mitra saya A, mitra saya B. Jawabannya satu, Bapak Ibu, lupa basic. Oke. Nah, penyebab lupa basic ini ya, kenapa? Karena begitu mencapai satu posisi, satu jenjang tertentu, sudah mulai berhenti untuk belajar. Ya. Sudah merasa sudah capai nih, ya Star Club udah capai, VIP sudah capai, jadi merasa kayak ya sudah merasakan happy-nya. Happy boleh, ya Bapak Ibu harus diapresiasi atas prestasi Anda mencapai Star Club VIP, harus diapresiasi. Ya, tapi ingat itu hanya pencapaian, hanya satu pijakan aja sebetulnya. Oke. Itu ya kalau hari ini kita sudah mencapai satu posisi dan diam di tempat sana, artinya kita sudah terlena dengan pencapaian sesaat itu. Jadi hari ini para VIP atau para bronze, para silver, Bapak Ibu ya cek di mitra Anda, kalau Bapak Ibu memiliki seorang Star Club, dia udah berapa lama menjadi Star Club? Kenapa kok dia masih Star Club? Contoh katakan, wah Pak ini sudah setengah tahun. Oke, kenapa setengah tahun kok masih Star Club? Ya, jawabannya udah pasti, dia pasti sudah lupa namanya basic. Oke. Atau yang kedua, permasalahan yang kedua adalah dia capai Star Club-nya, maaf ya, dibantu. Oke. Dibantu. Misalnya, ya, dia kenalin teman-teman, ada 6 orang, 8 orang gabung, kurang 4. Leadernya merasa, aduh kasihan nih, kalau nggak gini, ya supaya dia termotivasi jadi Star Club nih, oke lah 4-nya ini. Ya saya kebetulan saya baru ajak teman ini ada 4 nih, udah 4 saya masukkan aja ke mitraku supaya naik dulu jadi Star Club. Harapannya setelah Star Club semangat jadi VIP, jadi itu kan bayangannya leader. Kenyataannya, yang udah pernah melakukan itu nanti boleh sharing kalau mau. Oke, kenyataannya setelah dia capai Star Club, dapat CR-nya, dia semangat nggak? Atau dia semangat atau setelah capai Star Club dia tambah hilang? Hilang tuh artinya ya sudah, udah nggak ada lagi namanya perkembangan lagi. Ya, Bapak Ibu harus ingat, seseorang dia akan menghargai kerja kerasnya kalau itu memang dilakukan dengan usaha dia sendiri. Ya, ini adalah tantangan klasik ya. Sejak dulu 20 tahun lalu saya menjalankan juga sama aja. Ya, kurang dikit kita bantu. Setelah dibantu tambah hilang. Harapannya padahal setelah dia capai posisi ini lebih semangat, lebih apa? Nggak ada Bapak Ibu. Nggak ada kasusnya, nggak ada ceritanya seperti itu. Itu cuma ada di pikiran kita aja, di bayangan kita aja. Ya, seseorang yang digratisin atau seseorang yang difasilitasin, ya gampang untuk capai, maka dia akan gampang untuk hilang. Oke,
Jadi hukum alam udah pasti berjalan. Seseorang kalau dia memang dia merasakan sakitnya, contoh dia hari ini dia berjuang sponsoring orang, baru dapatnya 9. Kurang 3 aja dia start club, tapi karena sudah akhir bulan nggak capai ya 9. Ya cuma 9 aja. Nggak capai start club. Ya kan? Nah, dia merasakan sakitnya, aduh sayang ya, maksudnya aduh kurang 3 aja loh dan sebagainya. Nah, semakin dia merasa itu, berarti dia akan menghargai bahwa dia akan berjuang lebih keras lagi supaya dia tidak miss. Tapi kalau hari ini dengan dia kekurangan 3 itu tambah justru bikin dia down, hilang, ya berarti itu maaf ya, itu udah saringan awal. Ini sudah, maaf ya, ini sudah satu mitra yang tidak berkualitas sebetulnya. Usaha-usaha dia sendiri, kerja-kerja dia sendiri, ya, tapi dia nyerah-nyerah sendiri. Jadi ya, untuk yang kalau punya mitra seperti ini, maaf ya, tidak usah ditangisin. Ya, memang kualitasnya di sana. Inilah kriteria, ya, begitu dibantu capai dan dia sudah nggak akan berkembang lagi. Ya inilah tipenya mitra yang seperti itu. Tapi kalau mereka yang berkualitas, mereka bisa 9, mereka merasa, aduh belum berhasil capai Star Club, bulan depannya mereka akan bekerja lebih keras, lebih cepat, lebih awal, supaya mereka nggak sampai waktunya habis, mepet-mepet, udah sampai bingung-bingung lari kanan kiri, ya. Mereka akan kerja lebih bijak lagi. Oke, Bapak Ibu. Jadi hati-hati, lupa basic, lupa dasar, ya. Ini bisa mengganggu, bisa hinggap di semua leader. Jadi hari ini kita cross check sama-sama apakah kita udah masuk ke tantangan yang pertama ini. Kalau sudah, Bapak Ibu segera cepat benain, bikin impian lebih besar lagi. Tantangan nomor 2 adalah zona nyaman. Nah, ini berkaitan ya. Orang yang masuk ke lupa basic, biasanya dia akan nyambung masuk ke namanya zona nyaman. Sudah Star Club, ya kan? Wah, saat apalagi saat bikin acara Kiss Award, dapat selempang, difoto, diundang naik panggung, bicara, mereka sangat happy, ya. Ya memang itu panggung mereka, memang mereka harus happy saat itu. Tetapi secara nggak sadar, mereka udah masuk ke zona nyaman. Kenapa? Udah puas dengan hasil itu. Ya, terbuai dengan pujian. Nah, biasanya adalah leader kenapa dia masuk ke zona nyaman? Karena enak. Saat dia diundang sama mitranya diedifikasi. Ya kan? Ini perkenalkan, ini leader saya, orang yang hebat luar biasa, yang yang sudah mencapai Star Club atau VIP atau bronze atau silver atau platinum atau apapun. Ini sudah sukses, sudah macam-macam, diedifikasi. Kita merasa enak kerjanya diedifikasi, ya kan? Begitu kita ngomong prospeknya ngomong iya, percaya, ya setuju, join, gampang, oke? Tapi begitu dia membangun sendiri mitra baru, sudah tidak ada yang edifikasi. Kok jadi susah ya? Iya, enak kalau saya bantu mitra saya ya. Kalau mitra saya ada yang edifikasi. Kalau saya bangun sendiri, kan kita sering kasih tahu, 12 Anda sudah ikut sistem belum? Kalau belum, ya bangun yang baru. Ya kan? Nah, kadang-kadang tantangannya dalam membangun yang baru adalah ya secara nggak sadar sudah terjebak di comfort zone ini, zona nyaman ini. Susah sekali bangun yang baru, padahal dulu bangun yang baru begitu menggebu-gebu. Sudah punya ilmunya, sudah punya prestasinya, sudah capai namanya Star Club atau VIP, tambah kesulitan membangun yang baru. Inilah ciri-cirinya udah masuk ke comfort zone, ya, atau lupa basic tadi. Kenapa? Karena udah nggak ada yang edifikasi. Susah ini. Dan bisa juga disebabkan ya zona nyaman ini karena apa? Termasuk lupa basic tadi, lupa dengan impiannya atau impiannya yang tidak besar. Memang impiannya dia cuma Star Club. Ya begitu capai ya selesai sudah. Impiannya cuma sampai VIP aja. Sudah capai ya selesai.
Ya, dia udah merasa udah capai. Mungkin dia tertarik lihat, wah sepatunya biru ada tulisan VIP ya, wah saya mau tuh, saya kepingin. Capai dapat, ya udah puas, udah dapat sepatunya, udah puas karena apa yang dia targetkan dia udah capai. Oke, impiannya tidak besar Bapak Ibu. Kalau hari ini impian kita besar, kita mau project 4, contoh ya, benar-benar kita benar-benar serius, kita mau capai yang namanya project 4, tentu dengan pencapaian sementara yang namanya VIP, itu tidak akan membuat diri kita puas. Oke, kita tidak akan terjebak dalam zona nyaman. Kenapa? Karena VIP masih belum memenuhi tujuan dia. Tujuan dia adalah project 4. Wah, saya mau project 4. Oke, otak dia akan terus berpikir gimana caranya supaya bisa project 4. Itu adalah ciri-ciri leader yang dia sudah tidak mengizinkan ada zona nyaman sampai tujuan dia tercapai. Memang goal besar dia tercapai. Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu ya, zona nyaman, apalagi maaf ya, yang sudah lulus S1, itu godaan zona nyaman sangat besar sekali. Kenapa? Sudah dapat 6 juta, beda lagi nih tantangannya. Sudah dapat 6 juta, waduh ya, sudah mulai kadang-kadang ya sudah mulai lupa. Wah, sudah 6 juta ya. Handphone jelek, oke lah ganti dulu deh. Mungkin HP sudah harganya 2 juta. Masih mampu, ya kan? Keluarga ada yang minta ini, minta itu, mampu, oke? Saat bonusnya sudah habis, nah udah nggak melakukan apa-apa, bulan depannya boro-boro. Jangankan ngomong 6 juta, ya. Kadang mungkin 100.000 aja nggak dapat. Oke? Nah, karena mulai stres lagi, aduh, kok 6 jutanya cuma 1 kali aja ternyata ya. Ya 1 kali lah. Ya kan, kerjanya cuma 1 kali kok mau hasilnya terus-terusan, ya kan? Itu impiannya terlalu kecil. Oke, bikin impian lebih besar, maka kita akan tidak mudah untuk masuk jebakan di zona nyaman ini. Tantangan nomor 3 adalah no cross lining. Nah, kalau ini biasanya tantangan ya. Ini kalau orang stres ketemu stres, wah, cross lining terjadi. Oke. Apalagi ya contoh ya, ini karena semua para leader ya, hati-hati dengan jebakan no cross lining ini. Sama-sama ketemu S1, ketemu dengan S1. Ih, sudah terima 6 juta. Sudah kan? Sudah juga. Tapi bulan depannya kamu berapa ya? Waduh, jangan ngomong deh bulan depannya ya. Cuma 50.000 aja. 50.000. Saya kok tambah 30.000 ya? Udah. Ya, negatif ketemu negatif, stres ketemu stres, jadilah no cross lining. Ya. Akhirnya satu topik yang merasa senasib sepenanggungan, ceritanya makin hot ya. Ingat Bapak Ibu, itu artinya Bapak Ibu sudah melanggar namanya prinsip ya. Prinsip konsultasi, oke? Prinsip kekeluargaan, semua sudah dilanggar. Anda sharing dengan orang yang nggak tepat. Satu, itu sudah namanya cross line. Orang yang tidak ada hubungan dengan bisnis Anda. Emangnya kalau dia terima 30.000, kenapa? Apa hubungannya dengan kita? Kalau kita terima 50.000, apa hubungannya dengan dia? Oke, seharusnya ya kita harus tanya. Oke, kita jangan menyampuri namanya urusan rumah tangga orang lain. Setiap orang punya masalah, kita punya masalah. Sekarang solusinya apa? Konsultasilah sesuai dengan garis sponsor. Oke, kadang justru terjadi adalah tambah saling tanya. Duh, emangnya sama leader kamu diajarin apa? Wah, ngomongnya tambah hot ya. Wah, leader saya ini suruh gini, suruh gitu. Wah, tambah kacau. Ya, satu sama lain saling cerita yang tidak ada hubungan, akhirnya sama-sama negatifnya. Oh, ternyata gitu ya. Ternyata kita selama ini wah dibohongin ya dan sebagainya. Udahlah. Inilah namanya gosip ya. Makin digosok makin sip katanya, ya kan? Tapi hati-hati. Cross lining itu akan membawa kita ke kehancuran.
Itu sudah banyak sekali contohnya, ya. Itu kalau ini masih ceritanya satu. Nanti ceritanya ya, yang cewek konsultasi sama yang cowok, crossline pula. Waduh, ini lebih ruwet lagi. Jadi hati-hati ya. Jangan pernah melanggar yang namanya no crosslining ini. Selalu pegang prinsip baik dan benar. Ya. Konsultasi ke garis sponsor. Ingat kembali ke tujuan Anda ikut di dalam GIS, ikut di dalam HIP, ini tujuan Anda apa? Oke, kembali kepada tujuan, konsultasi ke orang yang tepat, dan Bapak Ibu harus selalu ingat prinsip baik dan benar, dan setiap pelanggaran yang kita lakukan, pasti ada konsekuensinya. Jadi jangan pernah komplain. Artinya, waduh Pak, ini jaringanku ini dirusak sama crossline dan sebagainya. Ingat ya, semua pelanggaran pasti ada konsekuensinya. Jadi hati-hati ya. Crosslining kita hanya boleh saling memotivasi, saling memberikan semangat. Selebihnya memang karena nggak ada hubungan. Yang sana nggak terima bonus, nggak ada hubungan dengan kita nggak terima bonus, mereka juga nggak ada hubungan, kita terima bonus 700 juta pun nggak ada hubungan dengan mereka terima 700 juta pun nggak ada hubungan dengan kita. Jadi harus pegang prinsip, hati-hati terjebak namanya no crosslining. Ingat, seseorang yang dia yang namanya lagi negatif, Bapak Ibu, ingat ya, orang rata-rata dia akan mencari teman yang senasib. Ya, yang sama dengan dia. Inilah racun pertama yang akan mulai disebarin antara crossline. Jaga baik-baik, oke? Jaringan Anda jaga baik-baik ya, jangan sampai no crosslining. Oke? Tantangan nomor 4, tidak cocok dengan leader. Nah, ini biasanya terjadi pada kondisi mitra yang merasa prestasi dan kapasitasnya lebih hebat dari leadernya. Oke? Jadi ya, hari ini kita membangun ya, lalu kita saat konsultasi atau kita tanya dengan upline atau sponsor kita nggak puas dengan jawabannya, lalu kita merasa, aduh, leaderku ini nggak ngerti, nggak bisa, semua dan sebagainya. Oke? Kita merasa kita lebih mampu dari leader kita. Memang itu bisa terjadi, Bapak Ibu, bisa terjadi. Oke? Tapi ingat, kita harus bedakan masalah pribadi dengan bisnis. Ya. Jangan karena hari ini leader Anda atau sponsor Anda tidak bisa membantu masalah Anda, karena Anda memiliki kemampuan lebih, memiliki kapasitas lebih besar, memiliki jaringan lebih besar, sedangkan leader Anda mungkin tidak memiliki pengalaman nyampe ke masalah Anda, akhirnya Anda merasa, ini, jadi akhirnya hubungan Anda jadi bermasalah. Ingat loh, itu masalah kerjaan, gak ada hubungan dengan masalah pribadi. Dan ingat, jangan melanggar prinsip edifikasi. Artinya, sehebat-hebatnya Anda merasa leader Anda tidak mampunya sampai seberapa, ingat, kalau Anda berada di bawah garis sponsornya leader Anda, berarti Anda mengenal GIS, mengenal HIP karena satu sosok leader Anda. Tanpa leader Anda yang mengenalkan atau mungkin yang memperkenalkan, Anda tidak mungkin bergabung di GIS atau di HIP. Ya. Edifikasi tetap harus dijalankan sebagai sosok yang sudah mengenalkan. Walaupun secara bisnisnya tidak bisa membantu lebih jauh, tapi ingat, kita bisa mengenal dunia ini karena sponsor kita. Kita bisa ketemu satu jalan, bisa mencapai proyek 1, 2, 3, dan 4 freedom, itu karena ya sponsor kita udah mengenalkan jalan ini ke kita. Edifikasilah di sana. Beda pendapat itu hal biasa, oke? Jadi jangan cari musuh deh, ya. Kita harus mencari kawan yang banyak, jangan cari musuh yang banyak.
Kalau hari ini kita merasa tidak cocok dengan leader atau kita merasa leader kita tidak mampu membantu masalah kita, yes, itu Anda harus merespon dengan positif. Berarti itu Anda harus mandiri lebih cepat. Mandiri lebih cepat bukan berarti Anda bermusuhan dengan leader Anda. Ya, tetap berteman, tetap hubungan baik, tapi untuk membangun bisnis, Anda punya otoritas membangun sendiri yang sesuai dengan tujuan dan target Anda. Oke ya, jadi jangan melanggar. Yang kelima, ini kondisi sebaliknya, tantangan nomor 5. Nah, ini bertengkar dengan mitra. Kalau bertengkar dengan mitra, biasanya kondisi ini terjadi itu upline yang memiliki mitra dengan prestasi kapasitas yang lebih tinggi darinya. Nah, ini dari sisi upline-nya sekarang. Ya, kalau tadi kan mitranya merasa nggak puas dengan leadernya, oke, merasa nggak bisa bantu, merasa lebih hebat. Sekarang dari sisi upline-nya, oh, kita memiliki leader, ternyata dia hebat sekali. Kita belum VIP, dia udah VIP duluan. Loh, bisa Pak kayak gitu? Bisa. Hari ini kalau kita contoh, kita baru bangun 3 orang aja, belum 12. Sedangkan yang satu itu langsung dia bangun 12, langsung 50 orang capai VIP. Kita belum VIP. Karena kita belum punya syarat pertama 12-nya. Dia udah capai VIP. Nah, biasanya ada beberapa orang ya yang dia langsung dia merasa gini, wah dia udah VIP. Kalau saya bantu dia, apa keuntungan saya? Oke, saya nggak ada keuntungan bantu dia. Saya bantu, wah semua dimakan sama dia CR-nya. Ngapain saya bantu? Oke, jadi ini kondisi leader yang dia merasa udah nggak ada kepentingan lagi mau bantu dia. Atau hari ini deh VIP, seorang VIP mitranya jadi VIP juga. Loh, Pak, kalau mitra saya jadi VIP, CR-CR di bawah itu masuk ke siapa? Ya masuk ke VIP-nya lah. Loh, berarti untuk saya nggak ada dong, Pak. Ya iya, Anda baru membangunnya 1 VIP, kalau Anda membangun 3 VIP kan sudah naik ke Bronze Club. Kalau masih 1 gimana? Ya VIP, sama-sama VIP. Lalu saya nggak ada keuntungan, Pak? Nggak ada. Wah, kalau gitu saya nggak usah bantu deh. Capek-capek, waktu habis dan sebagainya, semua CR masuk ke dia semua. Wah, ya ngapain? Ya kan? Bahkan bisa memicu pertengkaran dengan mitra. Aduh, ini cukup sering terjadi. Ya, sangat disayangkan pikirannya terlalu sempit, terlalu nggak melihat lebih jauh. Ya, ingat Bapak Ibu, mitra kita itu adalah aset kita. Mitra kita kalau tidak aktif, itu artinya sudah tidak ada manfaat lagi. Ya, dia mencapai VIP, yes. Mitra kita lebih cepat dari kita, yes. Support, dukung, ya kalau dia merasa butuh disupport, kita akan support. Oke, bahkan dia kalau bisa mandiri lebih cepat, kita juga lebih happy. Tapi ingat, bukan menjadi satu persaingan yang nggak sehat, yang kita merasa bermusuhan dengan mitra kita sendiri. Itu tidak penting sama sekali. Justru kita lebih termotivasi untuk bangun VIP yang baru. Anda bisa membangun VIP 1 begitu hebat, Anda bisa membangun yang kedua, ketiga, keempat, sampai ke-12. Ya, bangunlah yang 12. Tapi saat VIP itu membutuhkan bantuan, kita harus dengan jiwa besar, kita memang harus membantu. Kenapa? Kita harus lihat ke depannya, Bapak Ibu. Ya, kalau dia sudah begitu hebat dan dia merasa butuh bantuan, itu artinya ya dia sudah mencapai tahap yang dia masih nggak mampu di-handle sendirian. Dia harus dibantu. Dan sedangkan yang bisa membantu ya upline-nya. Dia nggak mungkin dong minta tolong crossline atau minta tolong mitranya. Maka itulah kewajiban kita sebagai leader, sebagai upline untuk membantu. Ingat Bapak Ibu, kita sudah berani membuka satu grup, satu posko, satu mitra. Kita punya kewajiban untuk membantunya. Selama dia memang bisa bekerja sama, dia butuh bantuan, kita bisa melanjutkan ya proses kerjasamanya. Oke, dan dibutuhkan sekali untuk buang ego, ikhlas Bapak Ibu. Membantu mitra hari ini ya kita berbicara bukan hanya keuntungan aja, CR, bonus ya. Bukan hanya berbicara itu saja, tapi kita berbicara mengenai ikhlas,
hati kita untuk mitra. Saat dia sudah mulai berkembang, kita terus untuk bisa mensupport. Tapi ingat ya, bukan berarti Anda terjebak di sana loh. Jadi jangan salah tangkap, oh berarti harus dibantu Pak ya. Iya, dibantu, tapi habis di satu mitra itu aja. Nggak membangun mitra yang lain. Ini juga namanya juga nggak bijak. Ya, padahal mitra begitu sudah mandiri ya, kita punya kesempatan untuk membangun yang kedua, kedua mandiri bangun yang ketiga, tiga mandiri bangun yang keempat, dan seterusnya. Oke, jadi butuh yang namanya ikhlas. Tantangan nomor 6, masalah kita lebih besar dari impian. Kalau ini mengenai pola pikir ya. Wah, komplain dari A sampai Z, mau apapun sampai Z ya. Anda berkeluh kesah dan sebagainya, ingat Bapak Ibu, ya berarti kita punya masalah yang lebih besar dari impian kita. Solusinya adalah ya perbesar impian, sudah nggak ada lain. Kalau impian kita begitu besar, oke, hari ini ya kalau saya menceritakan masalah lebih besar dari impian, itu adalah saya paling suka adalah mengambil ilustrasi adalah ibu-ibu ya saat mau melahirkan anak. Ya, di sini saya yakin ya ibu-ibu punya pengalaman saat mau melahirkan anak. Bahkan mungkin, wah Pak anak saya 5, berarti mengalami proses 5 kali. Bapak Ibu, bukankah saat ibu hamil itu adalah kondisi yang paling penuh masalah? Tidur nggak enak, mandi nggak enak, jalan nggak enak, ya tidur kalau satu posisi gini capek, tapi kalau posisi gini nggak bisa, dan itu berjalan selama 9 bulan. Saat proses melahirkan, waduh apalagi ya, aduh, ya perut ketarik-ketarik, waduh pokoknya prosesnya itu begitu susah, ya masalah. Tapi ingat Bapak Ibu, kenapa kok para ibu-ibu semua termasuk yang di sini yang hadir pada malam hari ini, kenapa para ibu-ibu semua bisa lewatin itu semua? Karena ibu-ibu punya impian ya, mau melahirkan anak dengan sukses, dengan sehat, ya, ingin membangun keluarga dengan lebih membangun keluarga utuh itu, impiannya kuat banget. Oke, itu namanya impiannya sudah lebih besar dari masalah. Jadi artinya apa? Ibu-ibu mau tidur nggak enak, mau makan nggak enak, mau badan nggak enak, pokoknya selama 9 bulan tuh nggak enak semua, tapi ibu bisa lewatin semua. Sampai akhirnya proses anak itu lahir, ya. Proses melahirkan pun juga dengan penuh perjuangan. Tapi itulah salah satu contoh yang paling jelas. Ibu-ibu memiliki impian yang lebih besar dari masalah. Jadi ingat Bapak Ibu, ya. Pegang prinsip adalah kalau saat kita hari ini kita memiliki masalah, kalau masalah itu besar, coba dikecilkan. Oke. Kalau masalah itu kecil, dihilangkan. Jangan punya prinsipnya sebaliknya. Masalah kecil dibesarkan, masalah besar dibikin heboh. Ya, itu kita bukan menyelesaikan masalah. Hadapi masalah, tapi jangan ciptakan masalah. Ini prinsip yang harus kita pegang baik-baik. Crosslining, nah, itu namanya menciptakan masalah. Punya masalah, tapi ceritanya ke crossline. Itu namanya Anda menciptakan masalah. Bukan menghadapi masalah. Dan selalu ingat Bapak Ibu, tidak ada kenaikan kelas tanpa ujian. Masalah itu adalah kenaikan ujian. Para ibu bisa menyandang gelarnya sebagai ibu ya atau mama ya, bunda ya karena Anda sudah melewati tantangan melahirkan anak. Berapa banyak hari ini juga sekarang hari ini mulai tren kan ya di dunia di negara-negara maju para wanita yang sudah nggak mau punya anak. Kenapa? Nggak mau susahnya, nggak mau masalahnya. Mereka sudah nggak ada impian lagi untuk mau membangun keluarga secara utuh, udah nggak ada. Yang penting mereka cuma mau ya udah enjoy aja, nikmati hidup, sudah nggak mau punya anak lagi. Alias apa? Ya dia nggak mau masalahnya.
Nggak ada masalah, nggak ada kenaikan kelas. Oke, Bapak Ibu, ya. Jadi saya yakin ya, para ibu-ibu selalu ingat proses Anda melahirkan anak. Saya yakin perjuangan menuju proyek 4 tidak akan lebih susah dari Anda melahirkan anak. Selalu pegang itu, ya. Jadi saya yakin para ibu-ibu punya kekuatan lebih untuk menyelesaikan proyek 4. Oke, tantangan nomor 7. Prestasi melebihi kapasitas. Nah, ini ya. Apa efek sampingnya kalau prestasi melebihi kapasitas? Kalau prestasi melebihi kapasitas, artinya apa? Wih, capai VIP, capai Star Club. Tapi ya, presentasi masih nggak ngerti, nggak tahu apa-apa, dan sebagainya. Nah, itulah yang namanya kapasitasnya. Nah, kenapa kok bisa capai Star Club? Saya juga nggak tahu. Mungkin pas dia lagi, keberuntungannya lagi datang kali. Ngomong sama 12-nya semua join semua. Loh, tiba-tiba langsung dia naik jadi Star Club. Oke, sedangkan dia nggak ngerti apapun. Atau dia cuma mengundang orang aja, apply-nya yang bicara, semua join, dia capai Star Club. Tapi dia nggak pernah mau meningkatkan kapasitasnya untuk belajar cara presentasi seperti apply-nya atau seperti leader-nya. Itu prestasi melebihi kapasitas. Efek sampingnya apa? Langsung akan stagnan. Ingat ya, kalau prestasi yang kita raih itu berkat dibantu dengan seseorang, leader atau siapapun, tidak ada orang yang bisa membantu kita selamanya. Oke, kalau kita nggak segera menaikkan kapasitas, prestasi pasti stagnan, diam di sana. Udah capai Star Club, dia akan berhenti terus di sana. Udah capai VIP, dia akan berhenti di sana. Kenapa? Ya karena kapasitasnya nggak ada. Lalu dia akan stres, ya, menghadapi tantangan, mulai stres dia. Wah, ini kok, waduh, gimana ini ya? Sudah 12 mitra, nanti wah, mitranya mulai nanti ada komplain apa, wah, dia mulai stres menghadapi tantangan. Dan akhirnya jadi mudah down. Ya, tahu ya down ya, mudah lemes. Kena masalah langsung lemes dia. Ya. Karena hari ini kapasitasnya tidak ditingkatkan, Bapak Ibu. Cara menaikkan kapasitas, satu, selesaikan masalah itu. Nggak ada cara lain. Nggak bisa mundur, nggak bisa menghindar, nggak bisa dianggap masalahnya nggak ada. Udahlah, saya nggak mau pikir deh, biarin aja. Tidak bisa, harus diselesaikan. Kita begitu selesai menyelesaikan, berarti kapasitas kita naik. Ikut semua acara pertemuan yang diadakan. Oke, baik itu Zoom, baik itu mungkin konsultasi, baik itu apapun, ikut semua. Sekali lagi ya, pertemuan paling penting, acara Zoom paling penting itu yang acara Zoom apa, Pak? Zoom yang Bapak Ibu nggak hadiri. Itu adalah Zoom yang paling penting. Kita nggak tahu kapan ya jawaban kita itu diberi. Tapi yang pasti hadir aja ke semua acara. Belajar, cari terus jawabannya. Ketiga, konsultasi kepada orang yang tepat. Sekali lagi ya, jangan cari yang keliru. Belajar mat, cari guru mat. Jangan cari guru olahraga. Jawabannya nggak ketemu. Keempat, selalu upgrade diri. Ya, dari pertemuan, mau dari buku, mau dari audio, ya. Dulu nggak ngerti Zoom, sekarang belajar Zoom. Dulu cuma taunya WA, sekarang ada Telegram. Apa Telegram? Belajar. Oke, semua materi Zoom ini ada di Telegram. Sudah nggak ada alasan lagi kalau, aduh apa ya, saya nggak ngerti, ketinggalan, saya nggak tahu, dan sebagainya. Nggak ngerti presentasi, tinggal dengerin rekamannya, diulang rekamannya, didengerin terus. Sampai kita bisa bicara seperti yang kita dengerin. Jadi itu namanya menaikkan. Saya nggak ngerti presentasi, Pak. Belajar. Selesaikan masalah itu. Nggak bisa hanya, wah pokoknya saya nggak ngerti presentasi, Pak. Pokoknya saya cuma tahu, pokoknya saya undang aja Bu Rayani ke tempat saya, suruh dia cerita aja terus pokoknya. Maaf ya. Anda tidak menyelesaikan masalah Anda. Masalah Anda nggak bisa presentasi. Bu Rayani membantu, Bu Ulfa membantu, Pak Taufik membantu. Itu hanya sementara. Tidak ada yang bisa membantu selamanya.
Begitu mereka nggak bisa membantu, masalah Anda datang. Langsung prestasi stagnan, stres, down lagi. Ya, akan putar-putar lagi ke masalah-masalah itu lagi. Bapak Ibu, harus diingat, menaikkan kapasitas itu membutuhkan waktu, karena kita belajar presentasi, mau belajar untuk membangun grup, membangun sistem, dan sebagainya. Belajar itu kita butuh waktu. Dan menaikkan kapasitas itu adalah sebuah proses seumur hidup, Bapak Ibu. Ya, hari ini tidak ada manusia sempurna. Dia sudah sampai di tahap puncak yang dia sudah menguasai semuanya. Tidak ada, Bapak Ibu. Ya, kita akan terus ya selama kita hidup, proses menaikkan kapasitas itu adalah proses seumur hidup. Oke, jangan lihat hari ini Pak Bente, itu sudah leader yang paling super, sudah nggak ada lagi yang dinaikkan. Ya, kita belum capai di posisi sana. Dan saya yakin dan saya bisa konfirmasi ulang, di proses seperti yang sudah level Pak Bente itu, tetap ada prosesnya untuk menaikkan kapasitas. Ya, jadi tidak ada yang namanya orang sudah sampai posisi puncak, sudah nggak ada lagi yang harus dipelajari lagi. Itulah sebenarnya adalah kapasitas dia, yaitu mulai apa? Kesombongan. Itu lain lagi sudah. Dan di sana nilainya udah turun dan dia butuh untuk belajar hal baru lagi. Kedelapan, sikap negatif, tantangan leader, sombong. Oke. Mungkin ya Bapak Ibu memiliki ada satu mitra, dia contoh di satu daerah dalam di mana, oke? Dia menjadi VIP pertama di kota tersebut. Langsung dia merasa bangga, tapi sudah kebablas sampai ke arahnya sombong. Oke, Bapak Ibu, itu sudah mulai masuk ke negatif. Ya, kita semua pernah alami. Kenapa kita bisa ngomong? Ada satu, dia udah satu kota. Jadi dia langsung ngomong, di kota ini tidak boleh ada satupun yang masuk selain melalui saya. Waduh, mampus sudah. Kalau udah kayak gini udah mampus dah. Udah sombong dia. Ya. Jadi dia sudah nggak mau lagi kerjasama. Dia merasa udah orang pertama di kota tersebut. Jadi ya nggak boleh ada leader lain yang masuk di kota tersebut ya. Semua harus masuk melalui dia. Wah, ini sudah negatif. Ini sudah harus dibenahi ya. Sikap negatif kedua adalah malas. Ya. Malas dengan zona nyaman kadang itu bisa garisnya tipis sekali Bapak Ibu. Oke. Tidak melakukan apa yang dikatakan. Artinya apa? Kalau motivasi ke mitranya, Anda harus tiap hari presentasi, Anda harus begini, Anda harus begitu. Tapi diri sendiri nggak melakukan. Ini adalah sikap hati. Susah melihat orang lain senang, tapi senang melihat orang lain susah. Bahasa singkatnya adalah iri hati. Seseorang naik posisinya, itu saking dia beruntung, ya kan? Dia dibantu sama ini, ada satu yang bantu gini-gini, makanya semua join. Tapi begitu contoh ya, ada satu leader VIP atau siapa, grupnya sudah hilang, habis semua. 50 mitranya itu sudah nggak ada lagi yang aktif, sudah nggak ada yang aktif semua. Dia malah, apa aku bilang, ya kan? Susah itu, nggak gampang mau bangun ini, nggak gampang. Senang dia lihat orang lain susah, dia senang. Ya kan? Tapi saat orang lain berprestasi, dia nggak senang hati, susah dia. Itu yang namanya iri hati. Ya. Maaf Bapak Ibu, ini ibaratnya kalau di dalam jaringan, ya, ini adalah kankernya. Kalau tidak segera dibasmi, tidak akan pernah bisa mencapai prestasi baru. Capai prestasi naik sedikit, dia akan hancur lagi. Capai prestasi sedikit, dia akan hancur lagi. Mulai dari nol terus. Itu adalah sikap negatif ini. Ego, ya, sikap mementingkan diri sendiri atau kelompoknya sendiri, yang mengarah kepada apa? Merugikan orang atau kelompok lain. Oke. Jadi hari ini, ya, contoh bikin acara misalnya, ya, kadang kan ada tuh misalnya kita acara, bersama kita sama-sama bikin sebuah acara. Karena ego, kalau yang mitranya sendiri, dia kasih namanya
dia siapin kursinya paling depan apa semua gini. Kalau mitra lain nggak boleh dan sebagainya. Maaf Bapak Ibu, ya ini adalah cara-cara ego yang tidak membantu jaringan untuk lebih baik. Ya. Tantangan nomor 9, ujian karakter asli, Bapak Ibu. Artinya apa? Ini tantangan nomor 9 ini adalah saat seseorang dia sudah mulai mencapai prestasi ya. Dia sudah mulai dapatkan yang namanya penghasilan, dia sudah mulai dihargai orang, diedifikasi orang, sudah mulai dipuji-puji, diakui bahwa ini leader hebat, leader luar biasa, leader apa. Nah, ujian karakter aslinya baru dimulai. Ingat Bapak Ibu, saat seseorang lain susah, karakter asli itu tidak kelihatan. Kenapa? Karena dia susah, dia masih butuh bantuan, dia masih butuh pertolongan, dia butuh Tapi saat dia sudah punya prestasi, dia sudah punya uang. Suara apa ini ya? Suara apa ini ya? Ada telepon? Nggak tahu suara apa. Ada teleponnya bunyi ya? Sudah diangkat. Oke, lanjut. Oke, ya. Ujian karakter asli ini adalah muncul saat seseorang dia sudah mulai meningkatkan, dia sudah mulai mendapatkan prestasi. Uang, prestasi, peringkat, apakah ada yang belum di silent? Seharusnya semua sudah di silent loh. Iya, semua udah di mute, Pak. Makanya, ini suara apa ini? Sorry Pak Lugi, saya kepencet mute. Saya pikir itu mungkin dari punya saya. Bukan ya? Oke, lanjut. Kenapa ya? Kok sampai poin karakter asli kok langsung dia alarmnya bunyi ya? Ayo, tampilin lagi. Kayaknya dari Pak Rudi deh. Karena cuma Pak Rudi yang on voice-nya. Oke, makanya Pak, saya juga nggak tahu ini suara dari mana, saya juga nggak ngerti. Nah, oke ya. Jadi karakter asli itu biasanya diuji Bapak Ibu itu adalah dengan dua hal, yaitu dengan waktu dan dengan uang. Saat seseorang sudah di puncak karir atau dia sudah sukses, sudah diakui keberhasilannya, sudah diakui mungkin dia secara finansialnya, keuangannya sudah sangat mapan, sudah sangat apa. Oke. Dua hal ini yang akan membuktikan karakter aslinya. Saat mereka dihubungkan dengan masalah waktu atau uang. Contohnya dengan waktu itu apa? Dengan waktu adalah saat contoh dia udah sukses dulu ya, saat dia lagi proses perjuangan, dia menghargai waktu. Meeting on time, ya kan, janjian dengan orang on time, pokoknya semua on time. Tapi saat dia sudah mencapai namanya sukses dan sebagainya, tiba-tiba dia bisa jadi tukang jam karet, tukang molor, ya, janjian jam 1 datangnya jam 3. Ada Pak kayak gitu? Ada, ya. Itu sudah bukan rahasia umum bahkan, ya kan? Jadi sudah banyak contoh seperti itu. Ya tiba-tiba dia, kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena dia merasa orang lain butuh saya. Orang lain mau ketemu saya, ya kamu tunggu saya. Ya kan? Kedua adalah dengan uang. Artinya apa? Bagaimana sikap dia dengan uang? Oke, kadang Bapak Ibu ya, dulu saat dia mungkin saat uangnya belum banyak, dia bisa
contoh dia mungkin dia bisa lebih royal, tapi ternyata mungkin dia kayak ajak temen makan, ajak apa, mungkin dia yang traktir atau apa. Tapi ingat Bapak Ibu, itu bisa dua arti karena dia mungkin merasa dia butuh sesuatu, makanya dia harus lakuin hal itu. Saat dia punya semuanya, itulah aslinya akan diuji. Ya, dia bisa tiba-tiba dia bisa jadi, waduh, meditnya luar biasa, ya. Alias medit itu dalam arti sudah arah ke negatif ya. Uangnya banyak, tapi ada loh, ya makan itu selalu minta dibayarin, selalu minta dibayarin. Padahal dia uangnya banyak. Ya, ini cuma salah satu contoh. Ya, masih banyak yang lainnya lagi. Contoh yang kaitan dengan uang. Pokoknya Bapak Ibu, ya, karakter asli akan terlihat kalau sudah dikaitkan dengan dua hal ini. Jadi hati-hati, ya. Kita mungkin masuk ke sini dan semua akan diuji. Saat seseorang sudah capai proyek 4, memiliki penghasilan begitu besar. Nah, nomor 9 ini akan datang. Ujian karakter asli akan datang. Mungkin proyek 3 aja dia akan sudah akan datang. Ya. Oke, dan yang nomor 10. Tantangan nomor 10 adalah logika dan pandai berhitung tapi no action, Bapak Ibu. Dunia networking itu beda dengan dunia konvensional. Ya, kalau kita punya toko, punya pabrik, ya mungkin kita harus hitungan itu kita sangat penting sekali. Tapi kalau kita di networking, ya bukan nggak penting ya. Kita untuk bisa berhitung, pandai berhitung itu penting. Tetapi itu harus nomor 2, nomor 1 itu adalah action-nya, tindakannya. Pandai berhitung saja nggak cukup, harus perbanyak tindakan. Ya. Banyak orang hari ini dia hitungnya sampai detail, sampai berlembar-lembar hitungannya, tapi dia tidak pernah action. Nggak pernah bertindak, karena dia hitungan terus. Wah, kalau saya lakukan gini ya, uang saya keluar sekian, dan nanti dapatnya sekian, wah ya rugi saya. CR-nya cuma dapat sekian, wah ya rugi saya. Ini bensin berapa, pulsa berapa, ini berapa, wah nggak masuk ini. Jadi setiap hari dia hanya hitung di kertas itu seperti itu aja. Kalau saya lakuin ini, CR-nya dapat berapa, ini dapat berapa, aduh nggak masuk ya. Semua dihitung terus, tapi dia nggak pernah bergerak. Maka jaringan tidak pernah terbentuk dengan cara seperti ini. Bapak Ibu, ikhlas. Ya sekali lagi, ikhlas. Ikhlas saja dalam berbagi, membantu mitra untuk sukses. Oke, ingat tujuan awalnya apa, lakuin dengan ikhlas. Sekali lagi, perbanyak yang namanya tindakan-tindakan baik dan benar, berbagi hal yang positif, yang kalau kita sering ngomong adalah simpan pahala lebih banyak. Ingat Bapak Ibu, kalkulator manusia tidak pernah bisa mengalahkan namanya kalkulatornya Tuhan. Ya, kita tidak bisa, saya sudah ikhlas loh Pak membantu 100 orang. Anda aja hitung 100 orang. Ikhlas dari mana? Ya kan, kalau yang namanya ikhlas, kita udah nggak bisa hitung lagi. Saya udah nggak tahu saya mau bantu berapa banyak orang. Ikhlas aja saya lakuin terus. Ya. Tantangan nomor 11. Ada? Oh, nggak ada. Ternyata cuma 10 aja tantangannya. Ya. Jadi Bapak Ibu, perbanyak action. Jangan terjebak dalam zona nyaman. Ya. Jangan terjebak di dalam namanya lupa basic. Jangan terjebak dalam masalah no cross-lining. Hati-hati ya dengan sikap kita terhadap leader kita dan mitra kita. Oke, jangan berantem dengan leader, jangan berantem dengan mitra. Jangan iri hati, jangan ada sikap negatif. Terus tingkatkan kapasitas. Oke, karena prestasi selalu mengikuti kapasitas. Itu udah pasti. Tapi prestasi yang tinggi belum tentu diikuti dengan kapasitasnya. Selalu ingat prinsip ini. Prestasi tinggi belum tentu diikuti dengan kapasitas. Tetapi kapasitas yang tinggi pasti diikuti prestasinya yang tinggi. Jadi kejar kapasitasnya. Prestasi pasti akan datang. Oke, ya, hindari sikap negatif dan perbanyak action. Ya, hitungan cukup kita paham, yang penting adalah action-nya. Oke.
Thank you untuk waktu ya, untuk berbagi sharing ya materi tantangan leader. Semoga bermanfaat ya. Mungkin ada sisa waktu 10 menit kita bisa pakai untuk berbagi atau bertanya jika ada. Kalau tidak ada, saya ucapin bersyukur Bapak Ibu sudah siap menjadi leader yang luar biasa ya, siap menghadapi tantangan-tantangan dan siap meningkatkan kapasitas. Ingat, mulai malam ini jangan berdoa ya, minta Tuhan untuk hilangkan masalah Anda. Oke, tapi berdoalah minta kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan dan permasalahan Anda. Ya, supaya kita bisa melewati setiap tantangan dan permasalahannya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke MC Pak Luki. Ya, thank you. Oke, terima kasih luar biasa Pak Rudi. Baik, sebelumnya kita masuk ke tanya jawab, saya akan buka mute dulu semua ya sebentar.